warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan rahayu. Perkenalkan, nama saya Renita Kusuma Wardani. Kalian bisa panggil saya Rere, saya dari mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan tentang manusia dan alam semesta. Apa aja sih? Filsafat pendidikan tentang manusia dan alam semesta itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Filsafat tentang manusia, filsafat tentang alam semesta, dan filsafat tentang kehidupan. Filsafat pendidikan tentang manusia. Dalam perspektif filsafat pendidikan, manusia merupakan sumber pengetahuan, karena dari manusialah pendidikan dilahirkan pertama kali. Manusia memiliki salah satu sifat yang paling penting, esensial, yaitu berpikir, dan lahirnya filsafat pendidikan tentang manusia berasal dari pemikiran manusia itu sendiri yang mencari tahu tentang jati dirinya yang sangat unik dan misterius. Adapun fungsi filsafat pendidikan tentang manusia antara lain: 1. Meningkatkan pola hidup manusia di muka bumi. 2. Meningkatkan kehidupan masyarakat dalam merekayasa dan mengeksploitasi alam. 3. Dapat beradaptasi dengan kondisi alam yang berubah-ubah. 4. Memelihara dirinya dari berbagai ancaman penyakit. 5. Mewaspadai gejala alam yang akan menimbulkan malapetaka bagi manusia. 6. Sarana pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, filsafat pendidikan tentang manusia wajib dipelajari agar manusia memiliki kapabilitas yang ilmiah dalam membaca gejala kemanusiaan yang bersifat universal atau umum, dan memanfaatkan berbagai kelebihannya untuk menjalankan kehidupannya di dunia. Filsafat pendidikan tentang manusia adalah ilmu yang menjelaskan manusia yang dilihat dari ciri-ciri umum normatif. Fungsi alam dasar bagi manusia adalah fungsi ilmiah yang sifatnya umum, yaitu pengetahuan tentang kejiwaannya perlu diketahui oleh seluruh manusia, misalnya pengetahuan kebutuhan biologis. Dalam filsafat pendidikan, itu dipertanyakan nilai-nilai kebaikan dan keburukan, kepantasan dan ketidakpantasan bagi perilaku manusia. Menjadi manusia sebagai pelaku pendidik dibutuhkan oleh filsafat pendidikan menjadi manusia yang bermoral. Manusia bermoral itu mempunyai standarnya. Standar manusia bermoral itu banyak ditentukan oleh tingkat perkembangan sosial, integritas, dan ilmu pengetahuan yang berkembang. Moralitas tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sebagai pembuka bagi kehidupan yang lebih maju, kehidupan yang membahagiakan, dan kehidupan yang bermakna. Masalah moral ini bukan sekedar masalah moral itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Bagi naturalisme, nilai normal adalah sejumlah fakta. Oleh karena itu, setiap keputusan nilai normal harus dapat diuji secara empiris. Adapun bagi non-naturalisme, nilai normal bukanlah fakta. Fakta dan nilai normal adalah dua jenis yang terpisah secara abolusif, tidak tereduksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, nilai normal tidak dapat diuji secara empiris bagi kelompok naturalisme, dan nilai normal adalah fakta. Nilai moral memiliki hubungan signifikan dengan hukum natural rasional manusia, yang syaratnya adanya kesadaran dan kebebasan, yang memungkinkan adanya kemandirian jiwa. Tindakan moral berada dalam warna dan bercorak yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam konteks dan tujuan orientasinya tidak berbeda, karena sesuatu yang mengarah pada satu secara esensial adalah satu. Dalam
filsafat pendidikan manusia berhubungan dan perbuatan moral mengarah pada perayaan kebahagiaan seseorang yang bernilai teleologis, perilaku yang baik, dan diidentifikasi sebagai sesuatu yang terrealisasikan dalam kehidupan. Bahagia adapun relatif bagi setiap kepentingan individu, bahkan bersifat individualitis realitis. Nah, ciri-ciri tadi saya telah menyebutkan filsafat pendidikan mempunyai ciri-ciri. Filsafat pendidikan tentang manusia. Ciri-cirinya adalah 1. Menjadi manusia sebagai subjek dan objek pengembangan. Kedua, merupakan pengetahuan filsafat yang bersifat universal karena seluruh kajian filsafat akan membicarakan manusia. Ketiga, memahami keberadaan manusia secara komprehensif dan kompetitif. Keempat, memerlukan pemahaman mendalam agar manusia menyadari kepentingan kehidupan berdampingan dengan seluruh alam semesta dan jagat raya. Selanjutnya, filsafat pendidikan tentang alam semesta. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit sejarah filsafat pendidikan tentang alam semesta. Sejarah lahirnya filsafat pendidikan tentang alam semesta diawali banyak pertanyaan yang muncul dari para filsuf Yunani tentang keberadaan alam semesta ini. Misalnya yang melihat air akan memandang segala sesuatu berasal dari air, berpendapat bahwa alam ini berasal dari air. Einstein merumuskan metamorfosis pada tahun 1917 yang diharapkan dapat melukis sifat dan kelakuan alam semesta. Ia melukis alam semesta yang bersifat statis, akan tetapi gagal menemukannya. Penyelesaian teori ini ditemukan pada tahun 1922 oleh Friedman yang menunjukkan persamaan Einstein yang melukis alam semesta yang tidak statis tetapi berkembang. Einstein merupakan persamaan yang asli akan menambahkan angka sehingga memperoleh hasil melukis alam yang statis. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan tentang alam semesta. Filsafat pendidikan tentang alam semesta menjelaskan awal mula kejadian alam semesta. Bahkan para ilmuwan memberikan nama, konsep, dan teori pada seluruh hasil pengamatan di luar angkasa. Manusia merupakan penelitian secara berkesinambungan dengan tujuan agar kehidupan manusia lebih baik di masa yang akan datang. Perkembangan filsafat pendidikan tentang alam semesta. Perkembangan filsafat pendidikan tentang alam semesta dimulai dengan kegiatan penelitian dan pencatatan tentang berbagai gejala alam. Setiap gejala alam sudah dibaca, dianalisis, dan diberikan ukuran secara kualitatif. Namun, pengamatan dan pengukuran secara kualitatif masih belum begitu sempurna. Kesempurnaan ilmu pengetahuan alam semakin tampak ketika ilmu matematika muncul dengan kecepatan dan dijadikan sebagai metode sekaligus niat untuk menetapkan ukuran yang pasti. Kedudukan filsafat pendidikan tentang alam semesta adalah mendalami hakikat alam metafisik, bukan hanya dengan yang fisiknya saja. Filsafat pendidikan tentang manusia. Teori kosmosgon, ini teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup terdapat di bumi, berasal dari planet lain yang mungkin berbentuk spora, aktif jatuh ke bumi, lalu berkembang biak. Teori ini belum dapat diuji validasinya, karena sampai sekarang ini penelitian ilmuwan membuktikan bahwa di planet lain ternyata belum ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan yang aktif. Lalu muncul lagi teori generatio. Suatu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup ada dengan sendirinya dan muncul secara spontanitas. Aristoteles memandang bahwa alam adalah kehidupan makhluk akan muncul secara spontanitas karena sudah terdapat unsur kehidupan di awalnya. Selanjutnya adalah teori Darwin.
Teori Darwin ini sering banget terkenal di kita atau sering banget kita mendengar teori ini. Teori ini tentang keajaiban alam di sekitarnya. Darwin menghabiskan waktu 2/3 dari waktunya untuk menjelajahi daratan. Ia melakukan survei geologi fosil dan organisme hidup. Perjalanannya dipenuhi oleh keajaiban hidup berbagai makhluk hidup di muka bumi ini. Berbagai jenis binatang, manusia lokal dan kolonial pun disajikan dengan jelas olehnya dan ditulis dengan jelas data-datanya yang berisinya menjadi bagian penting dari seorang perintis ilmu pengetahuan di bidang ekologi. Darwin mengembangkan minatnya dalam sejarah alam. Ia mula-mula belajar ilmu kedokteran, kemudian belajar teologi di universitas. Perjalanannya di laut di seluruh dunia selama 5 tahun di atas kapal HMS Beagle. Dan tulisan-tulisan berikut ini menjadikannya seorang geologis terkemuka dan penulis terkenal di dunia. Lalu siapa sih Darwin ini? Darwin adalah seorang ideologi terbuka di kalangan elit ilmiah, di antara para pendeta yang juga kaum naturalis. Darwin melakukan banyak percobaan dengan tanaman dan melakukan berbagai konsultasi dengan para peternak binatang, misalnya peternak sapi dan peternak babi. Dan sambil berusaha menemukan jawaban-jawaban yang kuat terhadap semua pertanyaan-pertanyaannya, untuk mengantisipasi ketika ia menyajikan teori ini di muka umum. Teori Ramak. Teori Ramak ini dikemukakan oleh James Baptist Lamarck, merupakan fenomena evolusi dalam perkembangan ilmu biologi. Adaptasi merupakan teori yang mengatakan bahwa setiap kehidupan harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat hidup dan terwujud sepanjang masa. Dalam bukunya, Lamarck menjelaskan teorinya dengan intisari sebagai berikut. Antara lain adalah 1. Makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Kedua, makhluk hidup senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan menggunakan organ tubuhnya. Ketiga, perubahan organ tubuh akan diwariskan dan diturunkan ke generasi berikutnya dan keturunan berikutnya. Selanjutnya adalah keempat, organ tubuh yang sering dipakai atau digunakan akan berkembang ke taraf yang lebih baik. Sedangkan organ yang jarang ataupun yang tidak pernah digunakan akan menghilang. Contoh yang digunakan Lamarck untuk memperkuat teorinya adalah pada hewan memanjang. Pada awal ceritanya, memanjang tidak mempunyai tanduk. Akan tetapi, karena kepalanya sering digunakan untuk beradu kepala dengan sesama memanjangan, tumbuh tanduk panjang. Semakin sering beradu kepala, semakin panjang tanduknya. Lalu, persamaan teori Lamarck dan teori Darwin adalah evolusi sama-sama terjadi karena pengaruh faktor lingkungan. Lalu perbedaannya adalah faktor yang menyebabkan perubahan makhluk hidup. Menurut Lamarck, perubahan makhluk hidup disebabkan oleh kuantitas penggunaan organ tubuh. Sedangkan Darwin menyebutkan bahwa perubahan makhluk hidup disebabkan oleh seleksi alam. Selanjutnya adalah teori Darwin. Darwin terkenal karena teori mutasi. Pada tahun 1886, ia telah menemukan bentuk-bentuk baru, yaitu antara layar evening, primordial, yaitu tumbuhan liar di padang rumput. Ia menemukan bahwa bibit-bibit tersebut menghasilkan banyak varietas baru. Ia pun memperkenalkan istilah mutasi.
Dalam teori mutasi, pada tahun 1900 sampai 1903, ia menduga bahwa evolusi, terutama asal-usul spesies, mungkin lebih sering terjadi dengan perubahan skala besar. Teori De Vries, yaitu perubahan-perubahan pada evolusi disebabkan adanya mutasi dari gen. Mutasi adalah perubahan sempurna yang timbul dalam gen yang mengakibatkan perubahan sifat pada keturunannya. Oke, presentasinya sudah selesai dan sekian terima kasih dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu. Saya mengundurkan diri. Terima kasih.